Yuk kita belajar lagi soal pabrik virus. Ogut mau jelasin dulu. Ini loh poinnya yang penting ya. Partikel-partikel di alam semesta ini itu saling berikatan karena adanya elektron. Yang biasanya tuh dilambangkan dengan simbol minus ini. Si elektron itu bisa dibuang ataupun dirubah maupun dimanipulasi. Nah, proses inilah membuang, merubah, dan memanipulasi si elektron yang disebut dengan proses oksidasi. Proses oksidasi yang terjadi ini akan menghancurkan suatu materi ataupun mengubah suatu materi A menjadi materi B yang lain karena adanya proses membuang, merubah ataupun memanipulasi si elektron. Itu sudah hukum alam, kawan. Nah, bahan-bahan yang bisa melakukan proses oksidasi ini kita sebut oksidan. Itu sebabnya kita makan antioksidan pun juga tolong hati-hati. Kalau komposisinya tak tepat, yang ada itu akan merusak bahan-bahan si oksidan ini. Jadi bahan-bahan oksidan ini juga sangat diperlukan, kawan. Ada oksidan yang sangat luar biasa. Saya sebut luar biasa karena kenapa? Dia punya tabiat itu selektif. Kenapa selektif? Dia hanya membunuh yang jahat. Dia tidak membunuh yang baik. Inilah bahannya. Si bahan ini akan mencuri 5 elektron saja. Mencuri 5 elektron dari asam amino pembentuk si cangkang virus. Cangkang virus ini terdiri dari lapisan protein ini. Terdiri dari lapisan protein yang di dalamnya itu terdapat DNA daripada virus. DNA daripada virus itulah yang sering saya sebutkan asam amino. Lalu, apakah itu DNA? DNA itu sebenarnya tuh kayak blueprint untuk dimengerti oleh orang-orang yang awam ya. DNA itu adalah blueprint berupa rancangan atau database. Rancangan daripada DNA inilah yang membentuk diri fisik. Apakah dia menjadi orang ataupun menjadi monyet ataupun menjadi kodok ataupun menjadi katak ataupun menjadi kelelawar. Seperti itu. Nah, apa itu RNA? RNA itu adalah mekanisme pembuatan protein atau asam amino. Dengan kata lain, si RNA ini tuh adalah kontraktornya. Bagaimana cara kerja si kontraktor ini? Si RNA ini nih, dengan cara menggunakan mRNA. M-nya ini tuh messenger artinya. Dengan menggunakan si mRNA untuk merekrut dan membentuk protein sesuai dengan blueprintnya dari si DNA ini. Ini bisa dipahami ya, kawan. Memang ini tidak bisa linear, tetapi harus bisa dipahami secara integral. Itu makanya kenapa kalau yang diambil adalah mRNA daripada virus, maka mRNA itu akan ambil protein atau bahan baku itu dari tubuh manusia untuk membentuk virus ataupun menghasilkan virus. Otomatis tubuh kita lah yang jadi pabrik virus. Si mRNA ini ngambil proteinnya dari mana? Dari tubuh kita, dari tubuh manusia. Untuk
membentuk ini, untuk membentuk si virus. Jadi kebayang nggak kalau tubuh kita itu malah jadi pabrik virus?